2 bom saja tahun 45 dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki ya. Little Boy sama Fat Man itu dijatuhkan, saudaraku. Jadinya apa? Kengerian. Puluhan, bahkan ada yang bilang lebih dari 100.000 jiwa mati. Itu tahun 45 dengan teknologi nuklir yang pada waktu itu. Kalau sekarang bukan 1, bukan 2, tapi 1.550 dari masing-masing negara. Saudara bisa bayangkan apa terjadi kalau terjadi sesuatu yang agak lain, demikian para pemimpin ini tiba-tiba kalap atau bagaimana dia pencet-pencet tombol, apa jadinya saudaraku dunia ini? Bukankah itu seperti yang tertulis di dalam surat Petrus, bahwa nanti langit bumi yang kita lihat ini akan lenyap, saudaraku. Shalom saudaraku. Tidak terasa kita sudah hampir mengakhiri akan bulan pertama dari tahun 2026 ini. Saudara, apa yang akan saya sampaikan ini berkait dengan apa yang sekitar 1 minggu ke depan ini kita harus amati apa saja yang akan terjadi. Ya. Jadi saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, bangsa-bangsa ini rusuh, saudaraku, bangsa-bangsa ini heboh. Ya semuanya kalau direnung-renungkan itu kan hanya beberapa orang saja yang bikin heboh, saudara. Ya, ada Presiden Amerika, Donald Trump, ada Presiden China, Xi Jinping, kemudian ada Vladimir Putin dari Rusia, kemudian yang lain-lain ya, ada Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Setiap mereka bersuara itu menjadi konsumsi publik, saudaraku, dan selalu diberi analisa-analisa yang ada yang pesimis, ada yang optimis, ada yang mengkhawatirkan dan sebagainya. Nah, saudaraku, apakah benar bahwa dunia ini sedang menuju pada Perang Dunia Ketiga? Nah, itu saudara bisa ikutilah, masing-masing pendapat berbeda-beda. Tetapi yang jelas kalau kita mengamati akan sejarah sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama maupun Kedua, selalu ada sebab-sebab umum yang kemudian sebab khususnya yang bikin ledakan pertama atau menjadi trigger atau pemicunya itu biasanya ada terjadi, saudaraku. Nah, kita tidak mengharapkan terjadinya pemicu, sebab kalau Perang Dunia Ketiga ini terjadi, sekarang situasi teknologi persenjataan sangat berbeda dengan Perang Dunia Kedua. Kita semua masih ingat ya, saudaraku, Perang Dunia Kedua diakhiri dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan akibatnya sangat-sangat mengerikan. Itu tahun 45. Bagaimana dengan tahun 2026 ini, saudaraku? Kecanggihan teknologi persenjataan nuklir tentunya sudah meningkat dengan sangat-sangat luar biasa. Kita sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, saudara, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Ini pesan dari sorga yang tetap berlaku sampai hari ini. Simpan dalam hati, renungkan. Saya bacakan dari Lukas 21, apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai sebuah peringatan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 34, saudara. Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat. Sarat itu penuh sesak begitu ya. Oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ini kalau kita rinci, saudaraku, ini panjang lebar. Ya. Pesta pora itu artinya mengumbar kesenangan karena punya kemampuan untuk bersenang-senang, saudaraku, itu yang disebut dengan pesta pora. Ya, kemudian kemabukan itu membuat orang tidak sadar. Jadi dia bisa melupakan akan kenyataan, akan fakta, realitas, dia masuk dalam alam ketidaksadaran, itu mabuk. Mabuk itu bukan hanya mabuk anggur atau minuman keras, bukan mabuk karena narkoboy, bukan, saudaraku. Yang dimaksud mabuk ini macam-macam, termasuk kemabukan terhadap kesuksesan, mabuk pujian, mabuk mabuk karena bergelimang harta sampai mabuk harta, itu ada, saudaraku ya. Ada juga yang mabuk macam-macam, mabuk cinta juga berbahaya, saudaraku ya. Kalau saudara mau pakai istilah mabuk cinta kepada
pasangan masing-masing yang Tuhan sudah berikan itu oke-oke aja, tapi ya jangan pakai istilah mabuk lah, tetap sadar saja ya. Tapi mabuk itu tidak benar ya, jangan mabuk saudaraku. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi kepentingan itu ada dua, yang satu yang kekal, yang surgawi, yang satu yang sementara duniawi. Selama kita di atas muka bumi kita bertanggung jawab menyelesaikan kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi jangan sampai syarat dengan ini sehingga yang surgawi itu diabaikan, dilupakan atau disingkirkan. Ya, jadi saudaraku, kita tahu bahwa yang sementara ini akan berakhir dan kita akan bergabung dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Jadi jangan sampai kepentingan duniawi itu membuat tidak ada tempat lagi untuk kita ini berdoa, naikkan pujian penyembahan kita, kemudian membaca firman, merenungkan dengan perkataan Tuhan, dan juga melayani Tuhan, memberitakan Injil sebagai perintah Tuhan atas kita, ya apa saja saudaraku yang menjadi perintah Tuhan untuk perkara-perkara yang di atas. Rasul Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bukan berarti kita nggak bertanggung jawab, saudaraku. Bertanggung jawablah atas segala tugas tanggung jawab sementara, tetapi yang di sorga itulah final destination kita. Nah, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Saudara penduduk bumi, saya penduduk bumi, kita semua penduduk bumi. Tuhan Yesus katakan, hari Tuhan itu akan menimpa semua penduduk bumi. Yang indah-indah, yang kita rindukan, pengangkatan, itu juga akan terjadi. Tetapi yang kurang indah, yang merupakan peringatan Tuhan bahwa akan adanya kesulitan, kesukaran di akhir zaman, kita pun harus menghadapi. Jangan sampai kita menghadapi itu tiba-tiba menjadi sebuah jerat bagi kita. Karena kita ada kewaspadaan dan kesiapan, dan pikiran kita sudah disetel, saudaraku, yang terhubung dengan yang di atas. Nah, kemudian setelah semuanya menimpa penduduk bumi, semua penduduk bumi, nggak ada yang luput. Ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga itu kita mengamati dan kita mempersiapkan diri, mental kita dan semua yang bisa kita lakukan. Berdoa artinya yang tidak bisa kita lakukan, kita doakan. Ada yang menjadi tanggung jawab kita untuk mempersiapkan diri, kita lakukan. Ada yang menjadi bagian kita serahkan kepada Tuhan, berdoa. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi kekuatan kita bangun dari berjaga-jaga dan berdoa. Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi Tuhan menjanjikan keluputan. Saudara bisa terluputkan dari malapetaka-malapetaka yang akan terjadi. Tetapi dengan berjaga-jaga dan berdoa. Alert, dia berjaga-jaga, waspada. Nah, dan dari semuanya yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ketika Tuhan datang, kita tahan berdiri karena memang kita menantikan dia, ya, kekasih jiwa kita. Nah, saudaraku, inilah firman Tuhan. Dan kalau kita cocokkan dengan apa yang sedang terjadi di dunia hari ini, secara khusus saya akan sedikit memberikan informasi tentang apa yang kita tunggu sampai tanggal 5 Februari 2026. Apa yang kita nantikan sampai tanggal tersebut. Karena sampai hari ini, ketika video ini dibuat, belum ada tanda-tanda yang nanti tanggal 5 yang kita nantikan itu, yang kita perhatikan ini nanti akan diselesaikan. Apakah itu, saudara? Nah, saya akan sampaikan sebuah informasi. Saudaraku, antara Amerika Serikat dan Rusia itu ada perjanjian nuklir. Jadi perjanjian tentang persenjataan nuklir. Nah, perjanjian itu disebut dengan New START. Dan ini ditandatangani tanggal 8 April 2010. Tetapi mulai berlakunya 5 Februari 2011. Jadi starting point-nya 5 Februari 2011 itu berlakulah akan perjanjian tersebut. Perjanjian itu disebut New START.
Ya, START itu singkatan dari START. New itu baru, perjanjiannya itu baru. START itu singkatan dari Strategic Arm Reduction Treaty. Apa itu, saudaraku? Ya, terjemahan bebasnya adalah strategis persenjataan pengurangan, ya, reduction itu perjanjian pengurangan persenjataan. Nah, ini yang dimaksudkan adalah nuklir, saudaraku. Nah, jadi nama resminya itu treaty atau perjanjian between the United States of America dan the Russian Federation on measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arm. Nah, disingkat dengan New START. Berlaku 10 tahun, kemudian diperpanjang tahun 2021, sudah diperpanjang 5 tahun, sudah ditandatangani perpanjangannya. Tanggal 5 Februari 2026, sementara yang menjadi Presiden Amerika adalah Donald Trump, terjadi penantian. Ini diperpanjang lagi apa enggak? Nanti saya akan jelaskan, saudaraku, bahwa New START itu isinya apa. Ya, ini tentang senjata nuklir di dua negara itu. Perjanjiannya apa saja. Jadi kalau nanti sampai tanggal 5 Februari 2026, besok, ya masih ada beberapa hari ini, itu tidak ditandatangani perpanjangannya, maka bahaya itu mengancam dunia. Nanti saya akan ceritakan bahayanya apa saja, saudaraku. Mengapa ini penting, ya? Nah, saudaraku, isi utama dari perjanjian ini menetapkan batas jumlah, saudaraku, hulu ledak nuklir strategis yang boleh atau dapat dikerahkan oleh masing-masing pihak, Rusia maupun oleh Amerika. Perjanjiannya batasnya berapa, masing-masing pihak, serta batas jumlah sistem peluncurnya berapa. Nah, hulu ledak nuklir harus diluncurkan, ya. Peluncurnya berapa, hulu ledak nuklirnya berapa, itu dibatasi. Plus dengan ditambah mekanisme verifikasi melalui inspeksi. Jadi dari pihak Amerika atau mungkin manggil yang netral-netral itu bisa ada satu tim memverifikasi punyamu jumlahnya berapa, gitu ya. Sebaliknya demikian. Itu jadi, saudaraku, ini tentang nuklir, senjata nuklir baik peluncurnya maupun hulu ledaknya. Nah, Rusia pernah menawarkan untuk mempertahankan batasan-batasan New START itu secara sukarela selama 1 tahun setelah tanggal itu jika Amerika Serikat melakukan hal yang sama, gitu ya. Namun hingga kini, saudaraku, belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan untuk memperpanjang New START tadi atau menggantinya dengan sebuah perjanjian yang baru lagi. Itu belum ada. Tanggal 20 Januari kemarin ada negosiasi formal dari dua negara ini. Ini tidak terlalu viral, ya, diberitakan, makanya saya sampaikan pada Anda. Ini tanggal 20 Januari kemarin, itu sudah ada, tapi belum mencapai putusan final atau kesepakatan yang diterima oleh dua belah pihak. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa penting? Jika New START ini berakhir tanpa perpanjangan atau pengganti yang baru, tidak akan ada perjanjian bilateral antara dua negara raksasa ini, dua negara dengan senjata nuklir yang sangat banyak ini, yang secara hukum membatasi jumlah senjata nuklir strategis antara kedua negara tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang belum terjadi sejak Perang Dunia Kedua diakhiri dan Perang Dingin selesai. Jadi Perang Dunia Kedua, kemudian ada Perang Dingin, kemudian ada akhir dari Perang Dingin, yaitu kesepakatan-kesepakatan ini. Itu belum ada. Jadi resikonya apa, saudaraku? Kompetisi akan senjata nuklir yang tak terkendali. Nggak ada regulasi lagi, nggak ada pembatas lagi. 5 Februari 2026. Ya, kurang 1 minggu dari apa yang saya sampaikan hari ini. Dari saudara mendengar hari ini. Nah, saudaraku, tujuan utama perjanjian tersebut. Jadi perjanjian itu sebetulnya diinisiasi oleh kerinduan untuk jangan sampai terjadi perang nuklir, kan begitu, ya. Tujuan utamanya untuk membatasi jumlah senjata nuklir strategis
yang dapat dikerahkan oleh kedua negara itu, serta meningkatkan, ini penting, transparansi dan kepercayaan melalui verifikasi bersama. Jadi nanti dari pihak ini, ataupun pihak netral yang diundang, kemudian datang dan memverifikasi, benar enggak yang kamu laporkan, benar enggak yang kamu laporkan dan lakukan, gitu ya, diverifikasi. Nah sekarang, batasan utama yang ditetapkan. Nah saudara perlu ketahui ini ya, ini bisa dimunculkan saudaraku ya. 1. Jumlah hulu ledak yang dikerahkan maksimal 1.550 hulu ledak nuklir strategis dari masing-masing negara. Berapa? 1.550. Saya ngerenung saudaraku. 2 bom saja tahun 45 dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki ya. Little Boy sama Fat Man itu dijatuhkan saudaraku. Jadinya apa? Kengerian. Puluhan, bahkan ada yang bilang lebih dari 100.000 jiwa mati. Itu tahun 45 dengan teknologi nuklir yang pada waktu itu. Kalau sekarang bukan 1, bukan 2, tapi 1.550 dari masing-masing negara. Saudara bisa bayangkan apa terjadi kalau terjadi sesuatu yang agak lain, demikian para pemimpin ini tiba-tiba kalap atau bagaimana dia pencet-pencet tombol, apa jadinya saudaraku dunia ini? Bukankah itu seperti yang tertulis di dalam surat Petrus, bahwa nanti langit bumi yang kita lihat ini akan lenyap saudaraku, akan meleleh setiap unsur, itu yang terjadi. Nah, jadi perjanjian yang sampai tanggal 5 Februari nanti berakhir itu sebetulnya menyepakati bahwa maksimal 1.550 saja dikerahkan. Hulu ledak ini adalah yang berada di atas ICBM, peluru kendali balistik antar benua. Jadi memang perang kalau nanti terjadi itu antar benua, nggak perlu pakai tentara yang harus dikirim ke sana. Karena ini antar benua nih, ya, balistik saudaraku ya. Dan SLBM, peluru kendali balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Nah, kapal selamnya Rusia itu ada di mana-mana, tapi sudah terlapor karena masih ada perjanjian, saudara. Serta dihitung 1 per bomber nuklir, dihitung ya. Nah, sekarang B, jumlah sistem pengantar yang dikerahkan. Kalau tadi jumlah hulu ledaknya, sekarang sistem pengantarnya maksimal 700 peluncur yang dikerahkan. Tidak boleh lebih, 701 sudah melanggar, gitu ya. Terdiri dari ICBM dan SLBM dan bomber yang dilengkapi senjata nuklir. Nanti ya, saudaraku ya. Nah, sekarang jumlah sistem pengantar total itu peluncurnya, kalau maksimal peluncurnya 700, sistem pengantar totalnya 800 sistem pengantar, baik yang sedang dikerahkan maupun yang tidak. Misalnya yang masih dalam penyimpanan itu tidak boleh lebih dari 800 sistem pengantar. Jadi ketiga batasan ini, saya ulangi ya, yang pertama jumlah hulu ledak yang 1.550, jumlah sistem pengantar yang dikerahkan yaitu peluncurnya 700 saja, dan maksimal 800 sistem pengantar, baik yang sedang dikerahkan maupun yang ada di tempat penyimpanan. Ketiga batasan ini harus dipenuhi oleh kedua negara dan biasanya dicapai dalam beberapa tahun setelah perjanjian itu berlaku. Saudaraku, apa yang terjadi sebelum tanggal 5 Februari 2026 ini? Apa yang akan terjadi? Kita berharap perjanjian ini diperbarui lebih lunak lagi, lebih damai lagi. Tapi sampai sekarang belum sepakat. Tanggal 20 Januari kemarin sudah ada usaha ya diplomasi dari keduanya, tapi belum ada titik temunya. Nah, sekarang mekanisme verifikasinya, saudara, ini saya catat, agar batasan-batasan tersebut dipatuhi, maka perjanjian New START mencakup berbagai mekanisme verifikasi sebagai berikut. Ya, pertukaran data dan pemberitahuan, jadi harus dilaporkan. Secara berkala bertukar informasi, jumlah, jenis senjata, serta lokasinya ada di mana. Jadi kalau sampai, taruh kata di Kuba ada senjata dengan hulu ledak nuklir yang oleh Rusia ditaruh di sana, ini kan sesama negara komunis ya dari dulu, itu harus dilaporkan. Kemudian kapal selam ada di mana posisinya ada hulu ledak nuklir, harus dilaporkan, begitu ya. Demikian dari via Amerika, kapal induk mendekat ke Iran, ada hulu ledak nuklir juga harus dilaporkan, gitu ya saudara. Jadi tahu sama tahu.
Jadi fokus ke lokasi senjata yang dikerahkan dan juga yang tidak dikerahkan itu harus dilaporkan. Fokus ke fasilitas yang hanya menyimpan atau sedang memproses senjata juga harus dilaporkan. Taruh kata nih sekarang Amerika ya punya pabrik, saya sebut pabrik gitu saudara, punya satu produksi nuklir senjata itu harus melaporkan. Rusia juga. Jadi kalau diam-diam mereka membuat dan tidak melaporkan, mereka melanggar. Anda tahu sanksinya apa? Nah, pemantauan teknisnya itu adalah pakai satelit dan alat pengintai lainnya. Jadi ada alat-alat yang canggih yang bisa memantau. Nah, saudaraku, status hingga 2026 ini tanpa diperpanjang atau diganti dengan kesepakatan baru, maka semua batasan-batasan yang tadi saya sebutkan itu gugur. Nah, kalau gugur, bahayanya apa, saudaraku? Ya, tahu sendirilah. Kalau sampai itu berakhir, maka yang dikhawatirkan oleh banyak pakar, yaitu kontrol hukum dan jumlah senjata strategis kedua negara itu sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi, tidak ada inspeksi lapangan yang diizinkan, tidak ada pertukaran data lagi, stop semua. Pemantauan teknis bahwa ini sudah ngirim pakai pengiriman jumlahnya berapa sudah tidak jelas lagi. Kalau tadi ada batasannya, sekarang sudah tidak ada batasan. Jadi, saudaraku, inilah yang kita saat ini hadapi. Ya, kita ada di penghujung zaman. Tadi kita sudah mengawali dengan peringatan dari Tuhan Yesus, supaya kita ini tahu bahwa kita ini warga negara sorga yang ditaruh di bumi. Kita ini warga negara sorga yang diletakkan, ditaruh di bumi untuk melakukan misi. Yaitu misinya misi keselamatan, bukan misi kemusnahan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saya akan coba akhiri dengan ayat yang tadi sudah saya singgung, saudaraku, yaitu bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini pada waktunya akan lenyap. Jadi saudara jangan terlalu berharap dengan yang sementara. Yang penting anak cucu Anda itu menjadi milik Kristus. Anda dan keluarga juga menjadi milik Kristus. Gereja tempat kita melayani semua harus ada di dalam Kristus. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Bagaimana cara mempercepat hari kedatangan hari Allah itu? Yaitu dengan kita menyelesaikan bagian kita. Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, kepada segala suku bangsa. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Pada hari itu langit akan binasa, dan dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudaraku, kita ini sebetulnya menantikan apa? Menantikan ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Petrus tahu, saudaraku, selama kita ada di atas muka bumi ini, meskipun ada gereja, meskipun ada Alkitab, meskipun ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran, tetapi kebenaran baru akan menguasai seluruh bumi ini ketika Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, memerintah atas bumi ini. Dan itu akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun yang dilanjutkan dengan langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.